Hiu dan lumba-lumba. Ikan hiu dan ikan lumba-lumba mempunyai perangai yang berbeda, namun mereka tetap bersahabat. Ikan hiu dikenal mempunyai sifat serakah, ganas, dan kejam, berlawanan dengan sifat ikan lumba-lumba yang penyabar dan bijak. Walaupun demikian, mereka selalu bersama bila mencari makan. Suatu hari, mereka beriringan mencari makan di lautan yang dalam. Ikan lumba-lumba senang memangsa ikan-ikan yang kecil, sedangkan ikan hiu lebih suka memangsa ikan-ikan yang besar. Ikan hiu mempunyai nafsu makan yang luar biasa, walaupun telah mendapat ikan yang besar sekalipun. Kadang, ikan hiu masih suka menangkap mangsa yang lain. Bahkan, seringkali ikan hiu tidak menghabiskan mangsanya, karena perutnya sudah tidak muat lagi untuk menampung. Ketika sampai di sebuah tempat, mereka segera menggere-gehar mangsa yang berada di sekitarnya. Ikan hiu dengan buasnya melahap ikan-ikan yang besar, sedang ikan lumba-lumba hanya memangsa ikan-ikan kecil yang berada di dekatnya. Ikan lumba-lumba memang tidak berminat memakan ikan-ikan yang besar, walaupun sebenarnya mudah didapat. Tanpa sepengetahuan ikan hiu dan ikan lumba-lumba, tiba-tiba saja sebuah perahu nelayan berada tepat di atas mereka. Di atas perahu itu, nampak dua orang nelayan yang akan menjaring ikan. Tidak lama kemudian, kedua nelayan menebarkan jaring-jaring perangkapnya. Ikan hiu yang sedang memangsa ikan terkejut melihat jaring-jaring yang ditebarkan nelayan itu. Namun dengan gerak cepat, ikan hiu dapat melesat dan menghindari jaring-jaring itu. "Awas lumba-lumba, ada jaring perangkap!" teriak ikan hiu memperingatkan ikan lumba-lumba. Tetapi sayang, karena gerakan ikan lumba-lumba tidak cepat, ia terperangkap. "Tolong aku hiu, aku terperangkap!" jerit ikan lumba-lumba meminta bantuan. Ikan hiu mencoba memberikan pertolongan. Dengan gigi-giginya yang tajam, ia berusaha memutuskan tali jaring-jaring perangkap itu, tetapi usahanya sia-sia karena kedua nelayan itu segera menarik jaring perangkapnya. Saat menarik hasil tangkapannya, kedua nelayan itu merasa keberatan. Dengan sekuat tenaga, perlahan-lahan hasil tangkapan itu dapat ditarik. "Tampaknya hasil tangkapan kita banyak sekali hari ini," ucap salah seorang nelayan dengan raut wajah gembira. "Yah, kelihatannya begitu. Beratnya 2 kali lipat dari biasanya," ujar nelayan yang satunya lagi. "Lihat, ada ikan yang besar sekali," teriak salah seorang nelayan begitu melihat hasil tangkapannya di permukaan air. "Pantas saja berat sekali," seru nelayan yang satunya lagi. Kemudian, mereka mengangkat hasil tangkapannya itu ke atas perahu. "Akan kita apakan ikan yang besar ini?" tanya nelayan itu. "Sebaiknya kita jual saja bersama dengan ikan-ikan yang lain. Mungkin harganya lebih mahal," jawab nelayan satunya. Mendengar dirinya akan dijual di pasar, ikan lumba-lumba hanya dapat menangis terseduh-seduh. Tubuhnya menggeliat kepanasan karena terik matahari yang mulai menyengat. Kedua nelayan itu memperhatikan gerak-gerik ikan lumba-lumba yang menggeliat di atas perahu mereka. Kulitnya mulai mengering karena panasnya sinar matahari. Air mata ikan lumba-lumba mulai menetes dan membasahi seluruh tubuhnya. "Lihatlah, ikan besar itu menangis!" seru seorang nelayan. "Ya, tampaknya ikan itu sedih. Mendengar dirinya akan dijual di pasar," jawab nelayan yang satunya. "Bagaimana kalau ikan besar itu kita lepaskan kembali ke laut? Aku tidak tega melihat ikan ini menangis terus." "Baiklah kalau begitu. Aku pun tidak tega menjual ikan sebesar ini ke pasar. Kalau begitu, mari kita lepas ikan ini," ucap nelayan yang satu dengan hati terharu. Mereka mengangkat dan melepaskan ikan lumba-lumba ke laut. Ikan lumba-lumba berhenti menangis. Hatinya berubah gembira tak terkira karena selamat
dan tidak jadi dijual oleh nelayan itu. Sebagai tanda terima kasihnya, ikan lumba-lumba berlompat-lompat di depan perahu mereka dan bersiul tanda gembira. Kedua nelayan itu pun senang dan tersenyum melihat ikan lumba-lumba tidak bersedih lagi. Kemudian, nelayan itu pulang. "Hai hiu, aku selamat," sapa ikan lumba-lumba kepada ikan hiu dengan hati gembira. "Bagaimana kau bisa lolos?" tanya ikan hiu keheranan. "Nelayan-nelayan itu yang melepaskanku. Mereka itu baik hatinya. Mereka tidak sampai hati menjualku ke pasar. Padahal katanya, aku bisa dijual dengan harga mahal," cerita ikan lumba-lumba pada ikan hiu. "Ah tidak, nelayan-nelayan itu serakah. Seharusnya aku yang mendapatkan ikan-ikan besar tadi, karena nelayan itu menjaringnya. Aku jadi tidak kebagian," ujar ikan hiu dengan hati kesal. "Tidak kawan, nelayan itu tidak serakah. Kalau mereka serakah, pasti aku sudah dijualnya tadi," ucap ikan lumba-lumba menyangkal pendapat ikan hiu. "Tidak, aku tetap tidak suka dengan nelayan itu. Mereka tangkap semua ikan-ikan yang seharusnya menjadi bagianku. Kelak suatu saat, bila ada perahu nelayan yang hancur diterjang badai, aku akan memangsa mereka sebagai gantinya." Demikian ikan hiu bersumpah. "Jangan kawan, janganlah kamu berbuat begitu. Kamulah yang sebenarnya serakah. Tidak puaskah kamu memakan ikan-ikan yang ada? Rasa-rasanya kita tidak akan kekurangan makanan. Walaupun nelayan-nelayan itu menangkapi ikan-ikan di sini setiap hari," tutur ikan lumba-lumba menasihati. "Bila kelak ada manusia yang tertimpa musibah, aku pasti akan menolongnya. Sebab aku merasa berhutang budi kepada nelayan yang telah menolongku. Aku tak akan melupakan budi baik mereka. Makanya, aku berjanji akan selalu menolong manusia yang kesusahan." Begitulah janji ikan lumba-lumba untuk membalas kebaikan manusia. Sampai disinilah kisah ikan hiu dan ikan lumba-lumba. Dua tokoh yang berlainan sifatnya. Ikan hiu yang mempunyai sifat buruk merasa dendam dengan manusia, lantas dia membenci manusia. Sedangkan ikan lumba-lumba merasa berhutang budi kepada manusia, sehingga ikan lumba-lumba berjanji akan selalu menolong manusia yang tertimpa musibah.